Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Oke, apa kabar semua? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, karena ini bukan jam pertama, kita berdoanya dengan mengucapkan bismillah. Mari kita ucapkan bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar ya kan? Ada yang nggak datang? Berapa orang yang datang? Banyak. Ada kabar? Tidak ada? Apa sakit? Ada kabar dari orang tua? Siapa saja yang nggak datang? Ikral sama Ikral izin. Ada laporan dari orang tua? Ada. Kenapa dia? Sakit? Sakit ya. Siapa lagi? Al-Khali izin. Oke. Dua orang ya? Yang datang. Baik. Untuk hari ini kita mempelajari tentang materi kita hari ini adalah jenis dan fungsi uang. Jenis dan fungsi uang. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sejarah bagaimana asal usul adanya uang, ya kan? Ya. Karena sudah kita bahas tentang itu, ternyata pada saat dunia ini ada, manusia pada dahulu kala itu belum ada yang namanya Uang. Tetapi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhannya, apa yang dilakukan? Ada beberapa tahap, ya nggak? Ya. Katakan apa yang pertama? Siapa yang bisa menjawab? Barter. Apa lagi? Siapa lagi? Iya, ada beberapa tahap yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehingga pada abad ke-18 baru yang namanya Uang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya uang itu ada berapa sih jenisnya. Yang kita tahu selama ini uang ada berapa? Ada berapa? 7. Ada 7. Jenis uang ada berapa? Ada 2. Yang kita tahu uang logam dan uang kertas. Ya enggak? Ya. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis uang dan fungsinya uang untuk apa. Kadang-kadang sebelum kita jelaskan atau sebelum kita pelajari hari ini, kita sering memahami ternyata hanya uang itu hanya untuk apa fungsi uang? Untuk membayar, Bu. Udah. Iya kan? Ya. Apa tujuan kita pelajari pembelajaran ini? Tidak lain adalah di sini nanti kalian bisa menjelaskan fungsi dan jenis-jenis uang. Nah, ini tujuan kita mempelajari bab ini. Tujuannya tidak lain adalah nanti kita bisa menjelaskan jenis dan fungsi uang. Jenis uang dan fungsi uang. Nah, di sini sekarang untuk lebih semangat belajar, kita ice breaking dulu, mau nggak? Mau. Karena tadi udah sebelum kalian nonton videonya, video pembelajaran nanti kita ice breaking dulu biar semangat, ya.
bagian berdasarkan beberapa. Kalau yang ini ada beberapa bagian. Di sini adalah berdasarkan lembaga. Kemudian ya, nampak? Nah, di sini jenis-jenis uang berdasarkan lembaga. Ternyata berdasarkan lembaga, maksud lembaga ini bagaimana? Lembaga di sini adalah sebuah organisasi yang membuatnya. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Kalau wujudnya itu uang fisik dan uang elektronik. Uang fisik itu yang bagaimana? Uang yang wujudnya bisa dipegang. Contohnya seperti uang yang ada di kantong kita, ya kan? Ya. Kalau yang kedua, jenis uang berdasarkan uang elektronik itu non tunai, uang yang berbentuk digital. Seperti apa? Yang ada di rekening dan aplikasi. Karena kan banyak sekali pembayaran dengan menggunakan aplikasi, ya kan? Ya. Jadi nanti akan kita jelaskan yang bagaimana yang dikatakan yang digital. Hari ini kita akan menjelaskan tentang jenis uang saja. Berdasarkan bahan, uang itu jenisnya ada uang logam dan ada uang kertas. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa jenis uang berdasarkan bahan. Nah, lanjut kita sekarang ke nilai. Ini juga berdasarkan jenis-jenis uang yang berdasarkan kawasan. Maksudnya kawasan bagaimana? Tempatnya. Ada yang disebut dengan uang lokal, ada uang regional, ya kan? Ada uang regional. Nah, dari hasil yang kalian amati di video ini, apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian pahami? Apa yang bisa kalian pahami dari video yang sudah kita tampilkan? Coba kalau kalian bayangkan bagaimana rasanya kalau sampai sekarang belum ada uang. Apa yang kita rasakan? Ya, kalau sampai sekarang tidak adanya uang, yang kita rasakan yang pertama sekali yang paling mendasar adalah sulit sekali saat kita memenuhi kebutuhan. Kita pelajari kemarin itu pada tahapan-tahapan sebelum ada uang itu sulit untuk menentukan selera dari satu masyarakat atau satu orang dengan yang lain. Nah, untuk bisa membuat tugas kalian sekarang adalah dari hasil video tadi, tugas berkelompok sekarang adalah ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan yang ada di LKPD, yang akan Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut per kelompok. Nanti hasil dari tugas diskusi kalian ini, perwakilan berkelompok itu untuk presentasi ya ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi tersebut. Kalian melakukan buka di LKPD itu kegiatan yang pertama. Diskusi kegiatan yang pertama ada, silakan kalian kerjakan itu. Bahannya buka di buku paket. Untuk bisa mengerjakan itu, kalian bisa
Salma. Ini aja. Ya, Kak. Tinggal tuh. Jadi ini tinggal tulis nama kelompok, yang presentasi nanti siapa, nama kelompok dan anggotanya. Tulis saja di sini nama kelompok boleh di bawah dan anggotanya. Waktunya 10 menit ya. Kalian bisa melihat tugas itu dari video tadi dan dari buku paket. Dari video yang kita tampilkan tadi dan buku paket. Apa tugasnya di situ? Tugasnya apa? Ya, tentang masalah yang sudah kita bahas barusan kan? Apa yang terjadi kalau misalnya sampai sekarang kita belum adanya uang? Itu menurut pendapat kalian berkelompok, makanya diskusi. Kemudian bagaimana sih caranya kita menggunakan uang yang bijak dalam sehari-hari? Ya. Sudah? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Ya, silakan kelompok mana dulu yang mempresentasi? Kelompok 3? Boleh, silakan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasi hasil dari diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufa Ulazila dan nama saya bernama Rahmawati. Kami mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak memiliki uang? Jawabannya, jika masyarakat tidak punya uang, akan terjadi kekacauan ekonomi yang masif karena sistem modern bergantung pada uang untuk mempertukarkan barang dan jasa, menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal.
akan kebetulan ganda double dengan uang transaksi menjadi lebih cepat dan mudah karena uang diterima secara universal, memiliki nilai yang pasti untuk diukur serta dapat disimpan untuk digunakan di masa depan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara kamu menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, buatlah anggaran dan catatkan semua pemasukan serta pengeluaran. Bedakan kebutuhan dengan keinginan dan tentukan prioritas. Selain itu, hindari utang konsumsi. Biasanya menambang dan berinvestasi, serta kurang gaya hidup konsumtif dengan memanfaatkan promo untuk memasak sendiri. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi tentang apa yang sudah dipaparkan kelompok 3? Nah, setelah kelompok 3 tadi mempresentasi, ada nggak yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidura Masuk kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi di jawaban kelompok 2 ada masalah tentang barter. Mengapa sistem barter itu sulit dilakukan? Ya, kenapa sistem barter itu sulit dilakukan? Tadi ada di jawaban soal nomor 2. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa sistem barter itu sulit dilakukan? Karena sulit untuk menentukan nilai dan keinginan masing-masing. Ya, ada paham? Karena kalau sistem barter itu sulit dilakukan karena sulit untuk menentukan nilai dari barang tersebut dan juga sulit untuk menentukan keinginan atau selera. Udah? Dari kelompok lain misalnya ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ghazali Maulidan, mewakili kelompok 1 ingin bertanya, apa saja yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari supaya penggunaan uang itu secara bijak? Apa saja yang bisa kita hindari supaya penggunaan uang dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa bijak kita gunakan? Nah, silakan dijawab. Salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah menghindari utang konsumtif, Memanfaatkan promo atau memasak sendiri. Salah satunya adalah yang dijawab tadi. Yang pertama menghindari utang, yang kedua dengan cara ya memanfaatkan promo dan masak di rumah. Nah, udah? Sudah jelas kelompok ini? Nggak ada ya? Cuma 2 kelompok ya kan? Silakan diakhiri. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dan terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidura dan teman saya ingin mempresentasikan hasil bijak kami. Pertanyaan nomor 1. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak memiliki uang? Jika masyarakat tidak punya uang, akan terjadi kekacauan ekonomi yang masih karena sistem modern bergantung pada uang untuk
konsultasi dengan memanfaatkan promo atau kemasan sendiri. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan, sudah dijawab di kelompok 2 hasil diskusinya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di kelompok yang lain, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana Dila, wakil kelompok 3 yang bertanya, apa fungsi dari uang? Fungsi uang dapat dikelompokkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang adalah alat tukar dan alat satuan hitung. Fungsi uang turunan adalah standar pembayaran. Udah, itu aja? Ya. Udah? Jadi fungsi uang ternyata ada dua kelompok, fungsi asli dan fungsi turunan ya. Kelompok satu lagi? Ada yang ingin bertanya? Kelompok satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Bahari, perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Selain uang sebagai alat tukar, apa lagi fungsi dari uang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain fungsi uang sebagai alat tukar. Silakan. Fungsi asli dan fungsi turunan. Itu aja. Selain yang disebutkan tadi adalah fungsi lainnya adalah fungsi Asli dan fungsi turunan. Oke? Oke. Silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita berikan tepuk tangan. Kelompok 1 sekarang tinggal satu kelompok lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, tinggal dibaca. Silakan. Ini satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak memiliki uang? Jika masyarakat tidak mempunyai uang, akan terjadi kekacauan ekonomi yang masih karena sistem modern bergantung pada uang untuk pertukaran barang dan jasa, menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. 2. Mengapa uang disebut alat tukar yang efisien? Uang disebut alat tukar yang efisien karena dia mengatasi masalah utama dalam sistem barter, yaitu kebutuhan akan kebetulan ganda. 3. Bagaimana cara kamu menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, buatlah anggaran dan catat semua masukan serta pengeluaran. Ada yang ingin bertanya? Oke, setelah dipaparkan tadi sama kelompok 1, ada yang mewakili 2 kelompok yang ingin bertanya tentang presentasi kelompok mereka? Ada, Bu. Silakan ini, kelompok ini silakan. Nggak ada yang ingin ditanya karena sudah jelas. Tidak ada yang ingin ditanyakan karena memang sudah paparannya sudah jelas. Kelompok sana? Sudah jelas, Bu. Sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas ya. Oke, silakan ditutup karena tidak ada lagi pertanyaan di kedua kelompok. Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kelompok yang sudah mempresentasikan tentang tugas yang berhubungan dengan uang, ya kan? Ya, di sini setelah kalian mempresentasikan ketiga-tiga kelompok ini, apa yang hal baru yang kita pahami tentang uang? Apa hal baru yang kita pahami tentang uang? Siapa bisa, kelompok mana bisa menjawab? Setelah kita mendiskusikan tadi, di sini kan bisa kita pahami ternyata uang ini. Siapa bisa menjawab sebentar? Siapa? Kelompok 3? Kelompok 3, apa yang kalian pahami hal baru dari uang? Hal baru dari uang apa? Oke, setelah tadi kalian presentasikan per kelompok, kan kita udah tahu ya, ternyata uang ini tidak hanya sebagai alat untuk pembayaran saja. Nah, dari hasil presentasi tadi per kelompok, hal baru apa yang kalian pahami tentang uang? Hal baru apa yang kalian pahami tentang uang? Boleh kalian tulis di buku sedikit catatan. Ibu kasih waktu untuk kalian menulis atau berpikir tentang soal tadi. Ibu kasih waktu 2 menit, bisa? Nah, oke, silakan. Hal baru setelah kalian presentasi tadi, apa hal baru yang kalian pahami tentang uang? Sebelum kita belajar tadi, kita hanya mengetahui bahwa uang itu hanya sebagai alat untuk membayar saja. Tetapi ternyata uang itu ada hal-hal baru yang lain. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Hal baru apa yang kalian pahami dari uang? Silakan. Ibu kasih waktu, kalian tulis. Boleh masing-masing jawabnya, boleh juga mewakili per kelompok. Boleh masing-masing, boleh juga mewakili per kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah siap? Sudah siap? Sedikit lagi. Hal baru apa yang kita pahami dari atau tentang uang? Boleh ditulis? Boleh ditulis? Sudah? Sudah, kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok 3 ya? Silakan kelompok 3. Hal baru apa yang dipahami tentang uang? Ternyata uang bukan hanya sebagai alat pembayaran, tapi uang memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang memiliki beberapa jenis, tidak hanya uang logam dan kata, tetapi juga ada uang kata dan giral. Sudah? Oke. Ternyata kelompok 3 yang dipahami uang itu memiliki 2 kelompok atau 2 jenis. Ada uang apa tadi? Logam, ada uang kertas. Itu masuk ke jenis uang karta. Ada kelompok lain? Kelompok lain? Hal apa? Hal baru apa? Silakan. Silakan. Itu saja. Ternyata selain sebagai alat pembayaran,
uang itu memiliki dua jenis ya. Uang logam dan uang kertas. Boleh. Yang kelompok satu lagi? Kelompok satu lagi? Sama jawabannya? Sama. Oke, sama. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Bagaimana saya bisa menggunakan uang secara bijak berdasarkan pemahaman tadi? Kalian, saya, anak-anak semua, kita. Itu juga ibu kasih waktu 1 menit lah. 1 menit. Bagaimana saya bisa menggunakan uang secara bijak berdasarkan pemahaman tadi? Ada? Oke, bisa kelompok aja. Satu kelompok aja bisa mewakili. Silakan. Untuk menggunakan uang secara bijak dalam kehidupan sehari-hari, buatlah anggaran dan cetak semua pemasukan serta pengeluaran. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Oke, jadi itu menurut jawaban kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Bagaimana menggunakan uang secara bijak? Yang pertama kita harus membuat anggarannya, membuat catatannya. Kita harus memilah dulu mana kebutuhan yang penting, mana kebutuhan yang tidak penting. Itu makanya keuangannya bisa kita gunakan secara bijak. Nah, setelah kita tadi membuat tugas dari hasil video dan hasil di LKPD, hari ini kita bisa menyimpulkan. Siapa bisa mengambil kesimpulan sebentar? Ternyata jenis dan fungsi uang adalah siapa? Yang bisa mengambil kesimpulan sebentar? Rama mungkin? Silakan. Kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, silakan, jenis uang. Silakan baca terus. Siapa ambil kesimpulan sebentar? Boleh? Di situ juga boleh. Setelah melalui perubahan dan perkembangan yang cukup panjang, jenis uang dapat dibedakan berdasarkan bahan pembuatan, lembaga yang mengeluarkan nilai dan wujudnya. Fungsi uang dapat dikelompokkan dalam fungsi asli dan fungsi keturunan. Fungsi asli uang adalah sebagai berikut: Fungsi asli ada 2: alat tukar, alat satuan hitung. Fungsi turunan ada 3: standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Kedua, alat penyimpanan kekayaan. Ketiga, alat pengalihan nilai dan kekayaan. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ternyata jenis uang itu ada beberapa bagian berdasarkan beberapa fungsinya. Yang pertama berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yang kedua berdasarkan apa lagi? Nilainya, dan ada beberapa berdasarkan wujudnya. Ada beberapa jenis uang ternyata, bukan hanya yang kita lihat sehari-hari. Uang kertas dan uang logam. Selama ini yang kita tahu kan yang namanya uang ya udah uang kertas dan uang logam. Ternyata setelah kita belajar ini, di situ baru kita tahu ternyata jenis uang bukan hanya itu saja. Ada juga yang disebut dengan uang giral tadi, ya enggak? Ya. Ada uang giral itu adalah uang berbentuk apa? Berbentuk cek dan giro yang nilainya itu sama seperti uang. Nah, itu. Dan setelah kita belajar tentang ini, kesimpulan yang kedua, fungsi dari uang itu juga ada beberapa bagian.
selain fungsinya sebagai alat pembayaran, juga fungsinya sebagai investasi atau penimbun kekayaan juga. Iya, fungsi uang ya nggak tadi? Iya. Dari kesimpulan yang kita simpulkan tadi, di sini bisa kalian sudah tahu bahwa bagaimana sih nanti di rumah besok atau bulan depan atau nanti bulan depan kalian sudah bisa menggunakan uang itu secara bijak. Setelah kita pelajari ini hari ini, yang pertama kita harus membuat anggarannya terlebih dahulu, ya kan? Iya. Untuk kedepannya, pertemuan berikutnya kita akan membahas lembaga uangnya, lembaganya. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah lembaga keuangan. Karena hari ini kita udah tahu jenis uangnya ada berapa, fungsinya apa, semua sudah kita bahas hari ini. Dan untuk ke depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangannya. Di lembaga apa saja yang berhubungan dengan uang. Sudah paham? Sudah. Untuk hari ini karena waktunya pun sudah habis, Ibu akhiri. Assalamualaikum